Oke, terima kasih. Silakan Mas Adi atau Mbak Wibi. Oke, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa belum punya akun atau belum diberikan di share akunnya dan passwordnya, mungkin bisa komentarin, nanti Mbak Monica akan kirim informasi email dan passwordnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Oke, baru Bapak Jamal dari Bapak Bulang ya, SMA 4. Bapak Jamal, silakan Pak. Cantumin nomor handphonenya Pak. Oke, siap. Nama sekolahnya ya Pak? Ya, oke, boleh. Ya. Bapak, izin bertanya. Iya Bu, boleh. Saya dari SMK 4, Samarinda. Ingin menanyakan, ini kan free-nya cuma 2 GB ya? Iya. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kalau misalnya untuk kapasitas 2 GB itu berapa banyak media audio yang bisa kami lampirkan, misalnya seperti YouTube gitu, atau upload video di Google Drive, apakah bisa atau kami harus nge-save langsung ke storage-nya ini? Saya masih belum paham gitu bagaimana cara penyimpanan media videonya. Kira-kira berapa banyak gitu, karena 2 GB kecil sekali. Terima kasih Bapak. Ya Bu, izin menjawab ya Bu, untuk perihal 2 GB yang kita berikan. Biasanya kan sekarang kan teknologi kan udah ada fitur kompres ya Bu. Misalkan nih Ibu download video di YouTube atau misalkan bikin video dokumentasi dari sekolah, nanti ada fitur yang namanya kompres video yang dari ratusan MB bisa jadi beberapa MB aja Bu, seperti itu, tanpa merusak kualitas dari video tersebut. Nah, biasanya sekolah kita berikan 2 GB ini silakan Bu dimanfaatkan sebaik-baiknya aja kayak gitu. Bu Yesi, ya Bu Yesi menambahkan ya, Bu silakan. Yesi berapa banyak yang bisa diupload itu memang akan tergantung pada jumlah, ada ukuran filenya Bu Yesi ya. Jadi kami untuk yang free ini Bu ya, mohon maaf ya, ini yang free itu adalah 2 GB. Apakah nanti Ibu akan bisa mengupload 10 video, 20 video atau lebih, itu tergantung pada size dari masing-masing video itu Bu, ya kan? Tadi Mas Ade sempat bilang ada teknik kompresi yang bisa menjadi lebih kecil lagi, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah memang benar Bu, 2 GB kebanyakan memang tidak cukup, cepat sekali habis ya, cepat sekali habis untuk upload menyimpan lokal konten ya. Tapi ini kan saya bilang tadi Bu, ini kan free ya Bu ya, jadi yang 2 GB yang free. Nah nanti kalau ternyata lebih dari 2 GB maka memang ada paket-paket penawaran yang kami akan berikan. 10 GB berapa, 20 GB berapa sebagainya ya. Begitu ya Bu ya. Sama dengan buku Bu Yesi dan Bapak-bapak sekalian, Bapak-ibu sekalian, ada buku yang free sekarang, yaitu buku-buku BSE, buku dari Kemendikbud ada sekitar 400, buku dari Kemenak ada sekitar 66, semuanya free itu, semuanya buku-buku itu memang free, itu sudah kita taruh di sana. Tapi nanti kalau kedepannya Bapak Ibu perlu buku-buku yang lebih komprehensif lagi, yang memang buku-buku itu harus berbayar, ya itu memang harus ada pengalokasian dana dari sekolah untuk pengadaan buku itu, bisa melalui platform Edu ini ya. Bisa dimengerti ya Bu ya, Bu Yesi ya, dan Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya Ibu Yesi, makasih Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu sudah menerima sudah mendapatkan password dan email dan password untuk login di dashboard Edu sebelum kita masuk ke sesi workshopnya atau BIMTEK aplikasi BIMTEK dashboard yang dipimpin oleh Mbak Pipit, Bapak Ibu. Sudah? Oke, baik. Mungkin Mbak Pipit silakan dimulai aja. Semoga sesi ini bermanfaat buat kemajuan literasi di sekolah Bapak Ibu ya. Oke, baik. Silakan Mbak Pipit. Ya, terima kasih Pak Ade atas waktu yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk memulai acara BIMTEK pada siang hari ini. Sebelumnya saya sudah menyematkan link untuk dashboard admin dan aplikasi Edu versi websitenya ya Bapak Ibu, di kolom chat silahkan bisa dicek. Kemudian saya akan share screen
Untuk tampilan dashboard adminnya, nah, Bapak Ibu silahkan bisa login atau bisa klik di link yang saya bagikan yang dashboard.edu.id, maka nanti akan muncul tampilan seperti yang saya bagikan ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi bahwa untuk salah satu paket gratis yang kami berikan adalah dashboard admin ini, yang mana dashboard admin ini nanti bisa untuk mengelola tampilan-tampilan dari perpustakaan digital masing-masing sekolah dan juga aturan yang berlaku, kemudian mengisikan konten dan lain sebagainya nanti akan diatur di dashboard admin ini. Nah, jika Bapak Ibu semuanya sudah masuk di link yang saya berikan tadi, silahkan isikan username dan passwordnya Bapak Ibu yang di-share oleh Bapak Ibu. Nah, silahkan isikan username dan passwordnya. Untuk username silahkan diisi untuk alamat email, kemudian dan passwordnya juga silahkan diisikan waktu mendaftarkan sekolah atau yang dikirimkan oleh tim Edu. Jika sudah, silahkan klik yang masuk Bapak Ibu. Nah, yang akan muncul pertama adalah di halaman beranda Bapak Ibu atau halaman utama. Yang mana halaman utama dari dashboard admin ini, akan menampilkan informasi konten yang dimiliki perpustakaan digital sekolah, seperti judul buku, berapa judul buku yang dimiliki atau yang sudah terdapat di perpustakaan digital sekolah. Kemudian ada berapa judul buku yang sudah dipinjam oleh pengguna yang baik itu pengguna yang bergabung di perpustakaan digital maupun pengguna yang belum bergabung. Mohon izin Pak Jamal Udin. Ya. Untuk mikrofonnya bisa di-mute terlebih dahulu Pak, supaya tidak mengganggu peserta lainnya. Iya, terima kasih Bapak. Nah, kembali di halaman beranda tadi ya Bapak Ibu, kemudian di konten ini seperti yang saya sampaikan tadi, akan menampilkan jumlah buku yang dimiliki dan juga buku yang sudah dipinjam. Kemudian di samping kanannya, di sini ada informasi mengenai pengguna yang sudah terregistrasi di dalam perpustakaan digital sekolah atau pengguna yang sudah bergabung. Kemudian ada juga pengguna yang sudah melakukan aktivitas peminjaman buku dan juga pengguna yang sedang melakukan antrian. Nantinya kalau ada pengguna yang melakukan antrian buku, di sini akan ditampilkan. Jadi di aplikasi kami ini nantinya apabila siswa ingin meminjam buku tetapi bukunya sudah dipinjam lebih dulu oleh siswa lainnya, siswa tersebut bisa melakukan antrian buku, yang mana Ibu Bapak nanti sebagai admin bisa memantaunya pada halaman dashboard ini. Nah, kemudian di samping kanannya, di sini ada informasi mengenai koleksi e-pustaka Bapak Ibu. E-pustaka ini diibaratkan kalau perpustakaan konvensional adalah rak buku. Jadi e-pustaka ini nanti akan berisi konten-konten yang dimasukkan ke dalam perpustakaan digital sekolah. Bisa berupa konten e-book, kemudian video, audio, maupun artikel. Jadi e-pustaka nanti akan sebagai letak konten tersebut di-upload atau ditambahkan ke dalam perpustakaan digital sekolah. Dan untuk tampilannya pada halaman beranda ini, e-pustaka akan difilter sesuai dengan e-pustaka dengan jumlah koleksi paling banyak sampai dengan e-pustaka dengan jumlah koleksi paling sedikit. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai salinan buku dari buku yang sudah dimiliki oleh perpustakaan digital sekolah. Nanti akan terinformasi berapa jumlah salinan yang tersedia dan juga dari salinan tersebut sudah berapa yang dipinjam. Kemudian di samping kanannya ini nanti akan ada informasi mengenai pengguna yang baru bergabung atau pengguna yang aktif bergabung di perpustakaan digital, yang mana bisa difilter per minggu Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini.
yang nantinya akan tampil. Jadi Bapak Ibu bisa memantau siswa-siswinya kalau bergabung pada perpustakaan digital dan aktivitasnya apapun nanti akan terpantau di sini, akan ditampilkan dalam bentuk diagram grafik. Kemudian di bawahnya ada informasi mengenai buku favorit Bapak Ibu. Jadi nanti apabila perpustakaan digital sudah aktif dan sudah terjadi aktivitas meminjam atau membaca buku, di sini nanti akan ada informasi buku favorit oleh siswa, yaitu buku-buku yang paling banyak dipinjam. Nanti akan terinformasi di halaman beranda ini. Nah, kemudian ada peminjaman paling banyak per minggu nanti juga akan ditampilkan, dan juga untuk kategori paling diminati oleh siswa-siswinya nanti juga akan ditampilkan. Nah, kemudian di paling bawah di sini juga ada informasi mengenai paket soal berbayar Bapak Ibu. Yang mana untuk paket soal berbayar ini adalah paket soal yang bisa dibeli oleh pihak sekolah nanti apabila ingin melakukan tes pendalaman materi, bisa dibeli sesuai dengan jumlah siswa yang akan dibelikan. Nah, ini contohnya ada sekolah apabila ingin dibelikan paket soal nanti silakan diisi berapa jumlah siswa yang ingin dibelikan, kemudian klik beli paket soal, nanti untuk transaksinya pun akan tercatat di dashboard admin ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada fitur transaksi. Nah, di fitur transaksi ini nanti akan menampilkan transaksi apabila sekolah melakukan pembelian paket layout atau buku donasi atau pembelian storage penyimpanan atau juga smart code. Nanti akan muncul di fitur transaksi. Nah, untuk fitur selanjutnya, kami ada fitur profil sekolah, Bapak Ibu. Nah, di fitur profil sekolah ini nanti akan menampilkan data-data dari sekolah Bapak Ibu masing-masing, yang mana apabila Bapak Ibu merasa dari data yang sudah kami berikan atau yang kami isikan ini kurang tepat, nanti Bapak Ibu bisa melakukan perubahan data. Nah, di sini terdapat fitur ubah profil sekolah, silakan diklik. Kemudian silakan ubah data, lakukan perubahan sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu. Baik itu profil pun juga bisa disesuaikan, nanti mungkin kalau di sini profilnya kami belum menemukan dari logo sekolah Bapak Ibu, nanti kalau tidak sesuai silakan diganti yang sesuai. Jika data sudah diubah atau diubah sesuai dengan yang dibutuhkan, nanti Bapak Ibu tinggal klik simpan. Maka nanti data yang muncul pada halaman profil sekolah ini adalah data yang terbaru atau data yang sudah diubah oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di bawahnya, di sini ada pengaturan warna landing page dan juga pengaturan background pop-up. Nah, untuk pengaturan warna landing page ini, seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, kami juga akan memberikan website pustaka gratis yang akan terintegrasi dengan perpustakaan digital Edu Sekolah. Nah, di sini di halaman profil sekolah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk warna landing page-nya, disesuaikan dengan mungkin warna dominan dari logo sekolah atau identitas sekolah. Nanti silakan pilih yang sesuai, kemudian nanti bisa dicek. Nah, untuk website pustakanya tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini contohnya untuk sekolah Aksara Maya. Websitenya ada banner, kemudian ada artikel. Informasi-informasi ini nanti akan terintegrasi dengan dashboard admin. Begitu. Dan kemudian untuk pengaturan background pop-up ini atau mading digital ini nanti juga bisa diatur di dashboard admin. Nah, nanti bisa diatur sesuai dengan identitas atau sesuai dengan kebutuhan atau ciri khas sekolah nantinya. Nah, begitu mengenai profil sekolah. Mengenai fitur beranda dan profil sekolah, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Bapak Ibu, apakah dari fitur beranda dan profil sekolah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan.
Mau tanya untuk pengisian edu itu dua-duanya diisi web sama apa tadi itu email untuk masuk ke edu itu. Untuk masuk di Edu mengisi ini Pak, email dan password. Kalau untuk website, iya websitenya nanti akan kami berikan linknya Pak. Oh gitu. Jadi untuk ini masuk di email itu ya? Iya, menggunakan link yang saya bagikan ya Pak. Ya, oke. Sekarang kan nanti setelah selesai acara ini. Untuk linknya sudah saya berikan Pak, ini akan saya kirim ulang. Nah, akan saya kirim ulang ya Pak, di kolom chat bisa dicek untuk dashboardnya. Kemudian untuk loginnya email dan password yang kami berikan, yang tim Edu berikan. Ya, begitu Pak. Terima kasih kembali Pak atas pertanyaannya. Ya. Kemudian saya izin melanjutkan kalau belum ada pertanyaan, ya Bapak ulang. Iya, monggo silakan Bapak. Masalah profil sekolah. Nggih, ya. Apakah memang sudah diisikan dari Edo atau sekolah yang ngisi? Iya, jadi untuk data profil sekolah di awal memang sudah kami isikan Pak. Nah, tetapi nanti dari data-data yang kami isikan ini apabila ada yang tidak sesuai, Ya. Bapak bisa melakukan perubahan tadi, begitu Pak. Gitu ya? Iya, Oke, betul. terima kasih Pak. Iya, terima kasih kembali Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan mengenai fitur beranda dan profil sekolah? Bisa bacakan lagi ini linknya Bu? Linknya, untuk linknya saya sematkan di kolom chat Bapak. Bisa dibuka. Saya kirim ulang kembali. HTTP. Oh, sabar Bu, sebentar. Di foto dulu. Baik. Oh iya, baik Bapak. Di kolom chat juga sudah saya kirimkan ya Bapak. Dashboard. .edu edoo. Oh, SMA di atas. Di atas sebelah. Sudah pulang kayaknya. Ya. Bagaimana Bapak? Apakah sudah? Belum Bu, terlalu cepat sih. Belum sempat di ini sudah hilang lagi. Di kolom chat Bapak, bisa cek di kolom chat mungkin? Di kolom chat. Iya, di kolom chat room ini ya Pak. Iya. Atau kalau tidak bisa diketikkan dashboard.edoo.id Pak. Di kolom chat Pak Edward. Kolom chat. Oh ini. Ya, cari di kolom chat. Iya betul tadi. Ya benar Pak, di kolom chat dicari. Ini. Ini nih. Silakan kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang lain, untuk yang saya kirimkan linknya sudah muncul ya Bapak Ibu untuk link dashboard dan Itu kan sudah linknya itu. ya. Passwordnya tadi itu di anunya. Edu.com katanya di apa? Ini sudah ada, tinggal masuk. Ya. Matikan ya. Iya, tinggal login menggunakan email dan password yang tim Edu bagikan ya Bapak. Ya, sudah ya Bapak. Sudah Mbak. Bu, mau tanya Bu, ini Bu. Ya Bapak, Nah, silakan. ini mau tanya ini di beranda itu. Iya. Di beranda itu ada tulisan 29 buku, ini artinya sudah, karena saya nggak tahu ya, Iya. belum tahu kalau ada atau belum, itu 29 buku berarti ada, itu sudah ada koleksinya gitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Jadi kami sudah mengaktifkan buku-buku BSE, buku-buku gratis yang kami aktifkan di perpustakaan digital masing-masing sekolah dan sudah kami bedakan atau kami klasifikasikan per tingkat kelas.
Kalau untuk SMA kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau jumlah kontennya ini secara keseluruhan atau jumlah dari semua konten, Pak. Berarti ada 29 buku ya, Pak ya. Iya, 29 buku. Kemudian kalau untuk mengetahui ininya Pak, buku-bukunya, judul koleksinya itu gimana caranya ya? Iya, baik. Jadi untuk mengetahui judul koleksinya kita bahas di fitur e-pustaka, Pak, di fitur selanjutnya ya. Mohon izin untuk melanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang e-pustaka. Yang pertama ada e-pustaka ya Bapak Ibu. Nah, mungkin milik Bapak Ibu di sini ada 3 e-pustaka, yaitu BSE kelas 10, BSE kelas 11, dan BSE kelas 13 ya Bapak Ibu. Benar sama? Ya, yang mana BSE tersebut adalah kami yang membuatkan secara otomatis sebagai paket gratis yang kami berikan, dan BSE tersebut sudah kami isikan dengan buku-buku gratis dari Kemendikbud yang kami aktifkan. Untuk mengecek apa saja koleksinya, Bapak Ibu bisa mengecek di fitur koleksi buku bawah e-pustaka, Pak. Silakan dicek, silakan diklik. Nah, pasti akan menampilkan buku-buku yang sudah dimiliki atau sudah ada di dalam perpustakaan digital sekolah gitu. Benar menjawab Bapak? Iya. Bisa dicek? Iya, gitu. Iya, Bu. Nah, tetapi iya, betul. Kita kembali ke e-pustaka Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa e-pustaka ini adalah tempat nantinya untuk meletakkan atau sebagai modul untuk meletakkan konten-konten yang akan dimasukkan ke dalam perpustakaan digital sekolah. Nah, selain e-pustaka yang BSE yang kami buatkan, nanti apabila Bapak Ibu ingin menambah ingin menambah e-pustaka, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan cara silahkan klik tambahkan. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat e-pustaka sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalkan di sini Bapak Ibu akan membuat e-pustaka khusus novel. Nah, kemudian emailnya ini email yang sama waktu mendaftarkan sekolah. Misalkan SMA 1 Samarinda. Kemudian untuk lama pinjam buku dan aturannya ini nanti Bapak Ibu mengaturnya waktu Bapak Ibu ingin membuat e-pustaka. Misalkan di e-pustaka novel-novel ini nanti lama pinjam bukunya Bapak atur maksimal berapa hari, contohnya misalkan 5 hari. Jadi nanti otomatis selama 5 hari ketika siswa meminjam buku tersebut ketika sudah sampai 5 hari akan kembali ke rak buku atau akan kembali ke e-pustaka, yang mana nanti untuk bukunya tersebut sudah bisa diakses oleh siswa lainnya yang melakukan antri buku. Nah, kemudian untuk maksimal pinjam buku ini nanti maksimal pinjam buku pada durasi membership yang Bapak Ibu tentukan. Misalkan Bapak Ibu menentukan membership durasinya 3 maksimal pinjam buku 1 user atau 1 siswa, Bapak Ibu mengaturnya misalkan 100 judul buku, atau nanti silahkan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah atau kebutuhan masing-masing sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk maksimal pinjam buku harian atau dalam 1 hari 1 siswa atau 1 user nanti bisa atau maksimal meminjam buku berapa judul buku. Misalkan di sini 3 judul buku dalam 1 hari. Kemudian Kemudian isikan sedikit mengenai e-pustaka yang akan dibuat Bapak Ibu. Misalkan e-pustaka ini berisi kumpulan novel SMA N1 Samarinda. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengatur untuk e-pustakanya, mau e-pustaka private atau e-pustaka publik. Bedanya, e-pustaka yang bersifat private ini nanti, anggota yang ingin meminjam buku pada e-pustaka novel memerlukan
verifikasi Bapak Ibu sebagai admin sekolah. Tetapi jika Bapak Ibu mengatur e-pustaka bersifat publik, maka user atau siswa yang ingin membaca buku atau meminjam buku pada e-pustaka novel tidak memerlukan verifikasi Bapak Ibu admin. Begitu bedanya, kalau private memerlukan verifikasi, kalau publik tidak memerlukan verifikasi. Kemudian untuk status, Bapak Ibu bisa memilih yang aktif, kemudian bisa menguploadkan logo yang sesuai dengan e-pustaka yang akan dibuat, atau nanti logo sekolah juga bisa. Yang penting dengan format JPG atau PNG. Jika sudah, silakan klik simpan Bapak Ibu. Nah, maka nanti e-pustaka yang Bapak Ibu buat akan muncul pada halaman utama pustaka. Nah, ketika sudah aktif e-pustaka yang Bapak Ibu buat tadi, maka Bapak Ibu ketika ingin menambahkan buku, video, audio, atau artikel, nanti Bapak Ibu sudah bisa memilih e-pustaka yang dibuat tadi untuk tempat meletakkan konten yang akan ditambahkan. Nah, kemudian di sini pada fitur e-pustaka, pada kolom aksi di sini tersedia fitur titik 3 Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat detail dari e-pustaka, bisa mengubah aturan atau mengubah data dari e-pustaka yang dibuat, dan atau juga bisa menghapus e-pustaka yang sudah dibuat. Gitu. Nah, kemudian di sini di bawah fitur tambahkan terdapat fitur ekspor Bapak Ibu. Yang mana ketika Bapak Ibu klik fitur ekspor ini nanti akan terdownload data berformat Excel, yang mana data tersebut bisa dijadikan database nantinya apabila Bapak Ibu admin memerlukan database untuk laporan atau sebagai arsip, nantinya bisa diekspor e-pustaka apa saja yang sudah dibuat oleh perpustakaan digital sekolah atau yang sudah dimiliki. Gitu mengenai fitur e-pustaka. Dan selanjutnya di koleksi buku. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Bapak tadi bahwa untuk melihat koleksi buku yang ada di perpustakaan digital, yaitu fitur koleksi buku ini nanti akan terinformasi berapa judul buku dan kemudian berapa buku yang termasuk ke dalam buku DRM atau buku yang dilindungi dengan teknologi DRM, yang biasanya buku-buku ini adalah buku-buku yang dibeli dari penerbit. Kemudian ada buku non DRM atau buku pelajaran biasanya, kemudian juga ada salinan buku DRM nantinya kalau ada. Nah, di sini juga tersedia fitur ekspor Bapak Ibu. Apabila diperlukan penarikan database, kami sudah memudahkan dengan adanya fitur ekspor ini, yang mana ketika diklik sama nanti akan terdownload data berformat Excel yang isinya adalah buku-buku yang sudah ada atau yang sudah aktif di perpustakaan digital masing-masing sekolah. Nah, di sini juga ada fitur filter Bapak Ibu apabila hanya ingin melihat buku yang ada di e-pustaka tertentu, misalkan di e-pustaka Aksara Maya. Nah, nanti silakan dipilih, kemudian maka buku yang akan muncul adalah buku-buku yang ada pada e-pustaka yang dipilih ini, Sekolah Aksara Maya. Begitu Bapak Ibu mengenai koleksi buku dan e-pustaka. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut di fitur selanjutnya. Permisi Ibu, saya mau bertanya. Ya, Ibu. Apakah kalau kita pencet ekspor itu akan terdownload semuanya atau buku yang kita pilih saja, Bu? Kalau Ibu tidak melakukan filterisasi, Ibu nanti akan muncul semua. Nah, di sini kan tidak dilakukan pemilihan ya Bu, misalkan di sini dipilih kemudian diekspor, maka nanti yang muncul adalah 24 judul dari e-pustaka Sekolah Aksara Maya. Nah, tetapi jika tidak dilakukan pemilihan e-pustaka kemudian diklik ekspor, maka nanti akan terekspor 49 judul buku atau semua buku. Begitu Bu. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih kembali Ibu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Jika belum ada pertanyaan, saya izin
lanjutkan pada koleksi video Bapak Ibu. Nah, di koleksi video ini nanti Bapak Ibu bisa mengintegrasikan video-video mungkin berupa video pembelajaran atau video profil dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan di koleksi video. Caranya Bapak Ibu bisa klik tambahkan, kemudian uploadkan file video. Untuk file video ini ukuran maksimalnya 150 MB ya Bapak Ibu. Apabila nanti akan menguploadkan video, nanti silakan disesuaikan dengan ukuran maksimal yaitu 150 MB. Nah, ini adalah video apabila videonya ini tidak terupload di YouTube, tetapi jika video yang ingin ditambahkan di perpustakaan digital, ini adalah video yang sudah ada di aplikasi YouTube, Bapak Ibu hanya tinggal insert link saja, sematkan link yang ada di aplikasi YouTube, kemudian isikan judul, pilih kategori, kemudian deskripsi, pilih status yang aktif, dan juga di sini pilih e-pustaka untuk meletakkan, sama seperti buku Bapak Ibu. Jadi e-pustaka ini juga bisa dibuat untuk meletakkan konten video, audio maupun artikel. Nah, silakan pilih e-pustaka, kemudian uploadkan thumbnail atau gambarnya. Jika sudah, nanti klik simpan Bapak Ibu. Nah, maka nanti video tunggu sebentar, maka video akan terupload. Yang mana video ini nanti juga bisa diakses siswa melalui aplikasi Edu, baik versi website maupun versi Android. Nah, di sini ada aplikasi versi websitenya Bapak Ibu, maka nanti video yang Bapak Ibu tambahkan akan muncul pada rekomendasi video siswa yang sudah bergabung pada perpustakaan digital sekolah. Jadi video ini adalah video-video yang Bapak atur dan Ibu atur di halaman utama koleksi video gitu. Mengenai koleksi video, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu?